warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayat hingga kita bisa berjumpa di sini tanpa suatu kurang apapun. Sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumul hisab. Allahumma amin. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik. Berarti kalian adalah salah satu warga negara yang baik karena tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, Bapak akan memimpin doa. Marilah anak-anak untuk mengawali kegiatan belajar hari ini kita berdoa dengan membaca basmalah bersama agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Bapak menginginkan kalian semua yang pertama adalah letakkan tangan kalian di dada seperti yang Bapak rasakan di sini. Ya. Setelah itu, ayo kita bareng-bareng pada hitungan ketiga mengucapkan saya cinta Indonesia. 1, 2, 3. Saya cinta Indonesia. Ya, terima kasih. Ini tolong Pak, tolong untuk Fitri ini kameranya dihidupkan karena presensi kali ini Bapak akan menggunakan screenshot pada layar komputer Bapak. Jadi yang tidak ada gambarnya nanti tidak dipresensi seperti itu. Ya, sudah Bapak screenshot. Terima kasih. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kesiapan kalian, Mas. Ya, di sini Bapak ingin melihat kalian menunjukkan alat tulis seperti yang Bapak siapkan juga. Jadi Bapak juga menyiapkan peralatan, Mas. Ya, di sini. Ya, terima kasih. Ternyata kalian semua sudah siap. Tapi Bapak lihat di sini Pak Mas Zulfikar itu kok masih kurang semangat ya. Ya, jadi untuk peregangan otot mari kita lakukan bersama-sama seperti yang Bapak contohkan ya. Yang pertama tangan diletakkan ke atas seperti ini, Mas. Ya, terima kasih. Lalu ke kanan. Ya, ke kiri. Ya, terima kasih. Ini Mas ya, Bapak ini adalah wali kelas kalian, Mas. Jadi Bapak sering berkomunikasi dengan orang tua kalian yang sebagian besar menginginkan siswanya setelah lulus dari sini itu bekerja. Nah, untuk mengabulkan keinginan orang tua kalian, BKK SMK kita ternyata setiap tahun mengirimkan yang namanya tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan, Mas. Ada Cemco, ada Astra Autopart, ada Daihatsu, ada Sami, dan lain-lain. Tetapi untuk khusus jurusan kita, yaitu jurusan teknik bisnis dan sepeda motor, kita sudah bekerjasama dengan Tunas Jaya Muntilan, Mas, yaitu sebuah perusahaan yang bekerja di bidang jasa servis khusus sepeda motor Honda. Nah, itu sedikit motivasi dari Bapak agar kalian dapat termotivasi untuk belajar giat agar setelah lulus ini dapat bekerja. Seperti itu ya. Nah, untuk memasuki materi kali ini, Bapak akan menampilkan presentasi dari Bapak. Sudah muncul ya, Mas ya? Sudah, Pak. Sudah muncul. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem bahan bakar konvensional. Kompetensi dasarnya di sini kita menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin karburator. Selanjutnya adalah merawat secara berkala pada sistem bahan bakar karburator. Dari kompetensi dasar ini, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama untuk pengetahuan adalah
Mas-mas semua di sini dapat merinci komponen sistem bahan bakar karburator sepeda motor. Untuk keterampilannya, mas-mas di sini nanti mampu mendemonstrasikan penyetelan stasioner sepeda motor dengan teliti, bertanggung jawab, dan penuh percaya diri. Jadi ya nanti untuk pengetahuannya, kamu bisa merinci komponen sistem bahan bakar. Nanti untuk keterampilannya, kamu bisa menyetel stasioner karburator pada sepeda motor. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan ada pembagian kelompok. Di sini Bapak sudah membagikan kelompok menjadi 2. Kelompok A ada Ahmad Abdullah, ada Ari, ada Arif, Zulfikar, dan Hendrayadi untuk mencari fungsi dari sistem bahan bakar konvensional. Kelompok B ada Dede Darojat, Fitri, Haris, Suwarno, dan Triyono. Di sini kalian bisa mencari dari berbagai sumber atau dari buku paket yang sudah dipinjamkan oleh sekolah. Minggu lalu kalian sudah mengambil 1 paket, itu bisa digunakan sebagai referensi. Untuk diskusi ini, kalian akan diberikan waktu sekitar 30 menit. Sudah jelas? Ya, Jelas, Pak. Jelas. Ya, terima kasih. Silahkan mulai berdiskusi mulai dari sekarang. Ya, 30 menit ternyata sudah berlalu. 30 menit sudah berlalu. Sekarang saya minta tolong untuk kelompok B dari Yono untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan Mas Yono. Baik Pak, ini kelompok B kan tentang sistem bahan bakar konvensional ya. Komponennya Mas Yono. Komponennya misalnya ada jarum skep ya, kemudian puyer, kemudian mangkok ya, kemudian yang komponen dari karburator ya. Kemudian ada juga selanjutnya ke atas ada kabel cuk atau yang kabel gas ya. Demikian dari saya dari kelompok B. Apa misalnya ada yang lain yang menambahi, monggo persilakan. Ya, terima kasih Mas Yono, ini jawabannya sangat istimewa sekali. Selanjutnya dari kelompok A, perlu Bapak tunjuk atau ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Halo kelompok A. Coba Pak, saya Pak. Ya, silahkan Mas Ari Purnomo. Ya, hasil dari diskusi kelompok kami untuk fungsi sistem bahan bakar konvensional yaitu mencampur bahan bakar dan udara di karburator untuk agar terjadi pengkabutan di ruang bakar. Terima kasih Pak. Ya Mas, jadi kelompok A ini gunanya adalah mencampur bahan bakar dan udara di karbu agar terjadi pengkabutan seperti itu. Ya, terima kasih untuk kelompok A dan kelompok B. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita tepuk tangan dulu untuk hasil dari diskusi kalian. Ya, tepuk tangan. Terima kasih untuk ini sangat mengagumkan sekali. Terima kasih untuk hasil diskusinya, tetapi ada beberapa hal yang harus kita bahas bareng-bareng atau bahas bersama berkaitan dengan fungsi sistem bahan bakar konvensional dan komponen sistem bahan bakar konvensional. Nah, di sini sistem bahan bakar secara garis besar, sistem bahan bakar sepeda motor itu terdiri dari yang pertama adalah tangki bahan bakar, yang kedua tutup tangki bahan bakar,
keran bahan bakar, saringan bahan bakar, selang bahan bakar, karburator, dan saringan udara. Jadi ini untuk kelompok B, jawabannya sudah bagus sekali, tetapi yang dijawab sama Mas Yono itu adalah komponen-komponen dari karburator, bukan sistem bahan bakar. Ya, terima kasih untuk diskusinya. Nah, di sini fungsi dari sistem bahan bakar dari kelompok A sangat bagus sekali. Ya, di sini fungsi sistem bahan bakar yang pertama adalah mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan mesin adalah ketika sepeda motor sedang berada di jalan datar, kecepatan 60 dan kecepatan 30 tentu saja berbeda bahan bakar yang dibutuhkan mesin. Nah, ini adalah fungsi dari sistem bahan bakar. Yang kedua adalah membersihkan bahan bakar dari kotoran. Salah satu komponennya tadi itu adalah saringan bahan bakar. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran yang mungkin ada di bahan bakar. Nah, di sini ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama adalah tangki bahan bakarnya. Tentu saja kalian sudah pernah lihat, kalau kalian sedang isi bahan bakar pasti melihat tangkinya. Yang kedua adalah tutup bahan bakar. Nah, kalian juga sudah tahu tutup bahan bakar itu seperti apa. Yang ketiga adalah selang bahan bakar. Ini Bapak ambilkan, ya. Selang bahan bakar itu biasanya seperti ini, Mas. Ya, warnanya abu-abu, lentur, ya, seperti ini. Kelihatan ya, Mas ya? Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada saringan bahan bakar. Nah, saringan bahan bakar itu di sepeda motor secara garis besar bentuknya seperti ini. Nah, ini juga tidak boleh terbalik, Mas, pemasangannya karena sudah ada tandanya. Ya, kalau Bapak peragakan di sini, yang ini itu dari tangki, masuk ke tangki. Terus yang depan ini masuk ke karburator. Ya, jadi kalau terbalik biasanya sepeda motornya tidak bisa hidup karena tersumbat. Ya, jadi ini tidak bisa bolak-balik. Selanjutnya ada auto choke fuel, itu berada di sepeda motor tipe Karisma. Yang keenam itu adalah pengukur bahan bakar. Nah, ini mungkin kalian jarang melihat karena ada di dalam tangki. Ini Bapak ambilkan aslinya seperti ini. Ya. Nah, di sini kalau kalian ngisi bahan bakar, dia akan naik. Lampunya akan naik. Nah, setelah akan naik, nanti indikator di speedometer juga akan naik, Mas. Akan berubah menuju ke tanda F. Tapi kalau sudah dipakai turun, nah dia indikator di speedometernya juga akan berubah. Ya, jadi ini dalamnya seperti ini, Mas. Ya, jadi mungkin ini kalian jarang lihat, tapi Bapak sudah ambilkan. Ya, selanjutnya ada tutup tangki, Mas. Ya, tutup tangki di sini sebagai pelindung lubang pemasukan dari debu dan air. Ya, dari debu dan air khususnya ketika kalian mencuci motor, Mas. Kalau kalian mencuci motor, itu joknya dibuka. Kalau tidak ada tutupnya, nanti air akan masuk ke tangki, Mas, dan bercampur dengan bahan bakar, itu tidak baik. Ya, ini tutup tangkinya seperti ini, Mas. Ya, mungkin kalian sudah tahu, tetapi kalian kurang mencermati bahwasanya di sini ada silnya. Ya, ada seperti ini saya buat lepas. Nah, ini tidak boleh tidak dipasang. Ya, yang kedua adalah sebagai sirkulasi udara atau pernapasan aliran bahan bakar. Nah, ketika sepeda motor kalian mungkin sudah diisi bensin, tetapi tidak bisa berjalan, mungkin sirkulasinya rapat, Mas. Ya, rapat di sini. Jadi Bapak simulasikan saja itu seperti botol. Ya, botol kita kasih lubang, setelah itu kita kasih air. Nah, setelah kita kasih air, pasti airnya akan keluar dari lewat lubang tadi. Tapi kalau kita tutup, nah, tidak ada ventilasi, dia akan tidak menetes, tidak akan keluar.
Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Yang ketiga adalah menjaga bensin agar tidak tumpah. Nah, di sini walaupun kita berjalan di jalan datar, tetapi ketika ada polisi tidur pasti akan kocak, Mas. Bahan bakarnya. Nah, itu bisa dibuktikan dengan ketika kalian jalan ngisi bensin, ini pasti basah. Ya, ketika basah berarti bahan bakar yang ada di tangki itu bergerak, ya, jadi kocak seperti itu. Ya, selanjutnya ada keran bahan bakar. Dan pada dasarnya fungsi keran itu adalah membuka dan menutup aliran, Mas. Tetapi karena ini keran bahan bakar, jadi berfungsi untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar pada tangki karburator. Ke tangki karburator. Nah, keran bahan bakar tipe sport yang ada di layar itu terletak di sebelah bawah tangki dan dilengkapi pengaturan bahan bakar cadangan. Tetapi untuk sepeda motor cup biasanya kerannya bentuknya seperti ini, Mas. Ya, kerannya itu seperti ini. Jadi tidak pada tangki, tetapi pada mangkuk karburatornya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini ada keterangannya on dan off. Nah, jadi kalau off itu berarti mati, kalau on berarti bahan bakar akan mengalir seperti itu. Selanjutnya ada fungsi saringan udara. Nah, saringan udara tentu saja fungsinya adalah untuk menyaring udara yang masuk ke karburator dan ruang bakar. Di sini ada 3 jenis saringan udara. Yang pertama adalah saringan udara jenis busa. Itu berada di sepeda motor tipe-tipe lama seperti Grand lama, Star itu masih menggunakan busa. Jadi saringan udara ini bisa kita cuci, setelah kita cuci kita keringkan, kita pasang lagi. Asalkan tidak mengalami kerusakan. Nah, tetapi untuk masa-masa sekarang ini tipe saringan udara busa seperti ini susah didapatkan di toko, Mas. Ya, jadi tetangga Bapak itu ada yang pakai saringan udaranya adalah busa dari cuci piring, Mas. Ketika tanya sama Mas Bapak menjawab untuk sementara boleh, tetapi dianjurkan tetap pakai dari standar pabrikan. Jadi sambil dipakai sambil mensaring seperti itu. Yang kedua adalah saringan udara jenis kertas. Yang ketiga saringan udara jenis viskus. Nah, untuk saringan udara ini tidak dianjurkan untuk dibersihkan. Maksudnya ini adalah ketika sudah kotor, berarti saringan udara ini harus diganti. Ya, tidak boleh dibersihkan, semprot atau dicuci dengan bahan bakar itu tidak boleh. Ini harus diganti. Ya, saringan udara yang kotor itu akan menyebabkan saluran-saluran pada karburator akan tersumbat dan piston dan silinder akan cepat aus. Jadi ketika bahan bakar masuk ke karburator, setelah itu dikabutkan oleh karburator, masuk ke ruang bakar, ketika masih ada kotoran, itu akan mengendap di ruang bakar. Nah, ruang bakar itu lama-kelamaan akan banyak. Setelah itu akan terus bergesekan dan mengakibatkan piston dan silinder akan cepat aus. Nah, di sini ada karburator. Nah, di sini ini adalah karburator yang sudah Bapak lepas dari sepeda motornya. Mungkin kalian sering lihat Mas karburator, tapi mungkin juga belum pernah membongkar atau memegangnya seperti ini. Jadi ini Bapak perlihatkan. Ya, di sini ada seperti tadi ada kerannya. Ya, ada lubang masuknya. Ya, di sini ada lubang masuknya. Ya, dan ada komponen-komponen yang lain. Dari karburator ini mempunyai fungsi yang pertama adalah mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas atau kabut. Nomor 2, mencampur bahan bakar dan udara sesuai dengan perbandingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin. Yang ketiga adalah mensuplai bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Seperti itu. Jadi mencampur bahan bakar yaitu sesuai dengan kebutuhan mesin itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu ketika jalan nanjak, jalan turun, jalan datar, kecepatan 60, kecepatan 30, kecepatan 20 itu berbeda-beda, ya. Dan menyuplai campuran bahan bakar
dan udara ke ruang bakar. Jadi setelah ada di karburator itu, setelah dikabutkan, disuplai ke ruang bakar melalui manifold Mas, sesuai dengan kebutuhan mesin yang ada di nomor 2 tadi. Ya. Itu presentasi dari Bapak. Halo, ada pertanyaan? Halo, tanya Pak. Ya, silakan Mas Yono. Ya, Bapak tadi kan menerangkan tentang sistem bakar konvensional ya karburator ya. Terus jika motor berbet itu cara meter gimana Pak? Bapak tulis dulu pertanyaannya, karena yang tanya sama Bapak akan mendapatkan poin plus Mas. Ya. Ya, terima kasih Pak Surya. Ya, Bapak langsung jawab ya. Jadi ketika motor berbet itu bagaimana penanganannya? Yang pertama, sepeda motor itu karburatornya harus dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan menggunakan udara yang bertekanan. Jika Yono di rumah itu tidak punya kompresor, itu bisa menggunakan karburator cleaner. Ya, itu bentuknya hampir sama seperti pilok ya, atau cat semprot, tapi khusus untuk karburator. Tetapi ketika sudah dibersihkan harus dicek lagi Mas. Ya, itu adalah komponen kelengkapannya seperti tadi. Misal tidak ada filter udara, dan nanti akan kotor lagi. Jadi tetap harus dilengkapi. Seperti itu Mas Yono. Pak, penjelasannya Pak Surya. Ya. Selanjutnya tadi ada Mas Zulfikar. Oke, baik Pak, terima kasih. Tadi Bapak menjelaskan saringan itu kalau saringan bahan bakar ya Pak, saringan bahan bakar. Kalau terbalik dia akan tersumbat. Seberapa lama dia tersumbat Pak? Jadi ya kalau tersumbat berapa lama? Jadi ini ya, ini bentuknya seperti ini juga sudah ada keterangannya. Nah, di katup, di bagian masuk sini itu ada magnet. Ya, jadi kalau terbalik, magnetnya akan tertekan oleh bahan bakar. Jadi akan menutup yang menuju ke karburator. Jadi seberapa lama akan tersumbat? Ya, kalau Mas Zulfikar ini masangnya 2 jam ya berarti 2 jam. Tapi kalau langsung dibalik, berarti sudah akan langsung lancar. Seperti itu Mas Zulfikar. Terima kasih Pak. Ya. Yang lainnya sudah jelas ya? Jelas Pak. Ya. Nah, untuk tugas evaluasi di sini Bapak sudah mengirimkan link ke Google Classroom. Nah, linknya ada seperti pada layar. Tapi kalau semisal kalian kesusahan dalam mendapatkannya, mungkin karena HP kalian browsernya belum diupdate. Jadi memang kalau belum update itu masuk linknya tidak bisa minta diupdate dulu. Itu kalian bisa men-scan kode yang ada di sebelah, kalau Bapak berarti sebelah kanan Bapak. Ya. Nah, di sini ada kata sandinya atau passwordnya. Silahkan ditulis. Jadi password dari tugas evaluasi ini adalah kata sandi, disambung dan kecil semua. Untuk tugas evaluasi ini, Bapak memberikan waktu sampai jam 7 pagi besok. Kenapa sampai jam 7 pagi? Karena kalau tidak salah, Mas Ari Mutakin itu WA Bapak katanya hanya punya kuota bebas itu malam antara jam 00.01 sampai jam 8 pagi. Tapi kalau untuk Zoom meeting seperti ini bisa digunakan kapan saja. Jadi biar semuanya bisa mengerjakan dan tidak ada yang tertinggal. Jelas anak-anak, ada yang ditanyakan? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Lanjut Pak. Ya. Nah,
itu tadi adalah untuk yang pengetahuan. Nah, untuk keterampilannya di sini Bapak sudah menyiapkan video. Nah, ya. Ini Bapak percepat saja. Video ini Bapak ambil dari laman YouTube yang tadi sudah ada di bawah video tersebut. Nah, untuk tugas keterampilan ini, videonya juga Bapak kirimkan linknya di Google Classroom. Jadi, setelah mengamati video pembelajaran, maka tugas kalian adalah melakukan hal yang sama. Setelah itu, dilakukan melalui link yang sudah Bapak tuliskan di situ. Juga sama seperti tugas pengetahuan tadi, kalau kalian merasa kesusahan juga ada barcode-nya di sini, ya. Tetapi passwordnya beda lagi, Mas. Ya, passwordnya adalah jaga prokes besar semua dan tanpa spasi. Ya, jadi untuk tugas ini Bapak sarankan pakai sepeda motor sendiri. Itu opsi yang pertama. Yang kedua, ketika tidak punya sepeda motor, carilah punya tetangga, punya saudara, atau punya siapapun yang kalian nanti bilang. Tujuannya adalah untuk tugas keterampilan dari SMK kami, saya mohon sepeda motornya saya pinjam. Itu opsi yang kedua. Tetapi ada opsi yang ketiga, itu ketika memang benar-benar tidak ada sepeda motor untuk dipinjam, ini opsi yang sangat kepepet sekali, yaitu kalian ke bengkel terdekat. Tetapi Bapak itu opsi yang paling belakang, karena sekarang sedang pandemi COVID seperti ini, jangan sampai kalian tertular seperti itu. Kalaupun ada yang rumahnya dekat, silahkan main ke rumahnya, tetangganya rumahnya dekat, jangan buat video tetapi suara dan tangan yang memegang obeng itu harus berbeda. Untuk tugas keterampilan ini, adakah yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak sudah merangkum. Di sini adalah yang pertama, fungsi sistem bahan bakar adalah mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan mesin. Jelas, Pak. Yang kedua adalah membersihkan bahan bakar dari kotoran. Terus ada komponen sistem bahan bakar. Komponen sistem bahan bakar yang pertama tangki dan tutup tangki bahan bakar, saringan bensin, keran dan selang bensin, saringan udara, dan karburator untuk sistem konvensional. Nah, untuk materi kali ini Bapak juga sudah unggah di Google Classroom, jadi kalian bisa untuk baca-baca di rumah ketika kalian mau tidur, misal tidak bisa tidur karena salah satu yang membuat ngantuk itu adalah membaca. Kalian bisa membaca materi-materi yang Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah anak-anak kita mengucapkan tahmid bersama-sama agar pembelajaran ini dapat bermanfaat. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Terakhir dari Bapak, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.